Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai UTS dari mata kuliah logika dengan menjelaskan analisis tentang yang pertama arti, yang kedua isi dan luas pengertian, yang ketiga term atau kata, luas term atau kata, term berdasarkan arti, proposisi kategorial, pengertian definisi, tujuan membuat definisi, jenis-jenis definisi dan teknik membuat definisi, aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu arti. Arti atau pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran atau tanggapan atau gambaran akal budi yang abstrak yang batinia tentang arti sesuatu. Yang kedua, isi dan luas pengertian. Isi dan luas pengertian atau kata dan term sering disebut komprehensi atau konotasi atau intensi. Sedangkan luas satu pengertian dapat disebut ekstensi atau denotasi. Isi satu pengertian dapat dicari dalam inti satu pengertian, sedangkan luas pengertian dapat dicari dalam benda atau hal mana yang ditunjukkan dengan pengertian itu. Isi pengertian atau kata atau term adalah suatu unsur yang termuat dalam suatu pengertian yang meliputi kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam suatu term atau kata. Isi pengertian dapat ditemukan dalam menjawab pertanyaan. Luas pengertian adalah benda-benda atau lingkungan realistis yang dapat digunakan oleh pengertian tertentu. Yang berikut term atau kata. Term selalu merupakan ungkapan lahiriah atas suatu pengertian. Sebagai ungkapan lahiriah dari pengertian, term dapat terdiri dari suatu kata atau lebih. Jadi, dengan term dimaksudkan kata atau kelompok kata yang merupakan ungkapan lahiriah dari pengertian. Kemudian yang keempat, luas term. Dari segi luas, term dapat dikenal dalam 3 jenis, yaitu term singular. Term singular adalah term yang dengan tegas menunjukkan suatu benda, suatu individu, atau suatu realitas tertentu. Misalnya, Pak Santo, Gunung Merapi. Yang kedua, term partikular. Term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya. Sekurang-kurangnya satu, dan yang satu itu tidak tertentu. Misalnya beberapa gedung, banyak pengunjung, seorang pelajar. Dan yang ketiga adalah term universal. Term universal adalah term yang menunjukkan seluruh luasnya tanpa ada yang dikecualikan. Misalnya, semua dokter, tak seekor pun. Dan yang kelima adalah term berdasarkan arti.
Yang pertama yaitu univoc. Univoc yaitu sebuah kata digunakan dalam arti univoc bila kata tersebut digunakan untuk dua hal atau realitas atau lebih dalam satu arti yang sama. Misalnya, buku itu lebih mahal harganya daripada buku novel. Dalam kalimat tersebut, kata buku memiliki makna yang sama. Kemudian, term berdasarkan arti yang kedua yaitu equivoc. Suatu kata digunakan dalam arti equivoc bila dengan kata tersebut dimaksudkan dua hal atau realitas yang sama sekali berbeda atau berlainan. Misalnya, kata bisa. Kata bisa memiliki dua makna. Yang pertama bisa bermakna sebagai racun yang dikeluarkan dari ular ketika menggigit. Dan yang kedua, makna bisa itu bisa berarti mampu melakukan. Kemudian term berdasarkan arti yang ketiga yaitu analog. Suatu kata digunakan dalam arti analog bila kata tersebut digunakan untuk dua hal dalam arti yang sama tetapi sekaligus berbeda. Misalnya, senyuman bulan itu mirip benar dengan senyuman gadis desa. Kemudian yang keenam yaitu proposisi. Proposisi merupakan lahiriah dari putusan. Sebagai ungkapan lahiriah dari putusan, proposisi selalu terdiri atas rangkaian term-term atau kata-kata berfungsi sebagai subjek atau predikat. Proposisi dapat dirumuskan sebagai pernyataan yang di dalamnya manusia mengakui atau mengingkari suatu tentang sesuatu yang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu proposisi kategorial. Proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya tidak memerlukan syarat apapun. Misalnya, semua orang akan memiliki semua makhluk. Misalnya, semua orang akan mati. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Kemudian yang kedelapan adalah pengertian definisi. Kata definisi berasal dari bahasa Latin definire yang berarti membatasi, mengurung dalam batas-batas tertentu. Definisi secara sederhana dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah. Kemudian yang kesembilan adalah tujuan membuat definisi. Tujuan membuat definisi adalah untuk memberi batasan atau makna pada sebuah istilah sehingga menghasilkan kesepakatan untuk masyarakat secara global. Kemudian yang ke-10 adalah jenis-jenis definisi. Jenis-jenis definisi yang pertama adalah definisi nominal. Definisi nominal adalah definisi yang menjelaskan arti suatu istilah yang berisi informasi cukup untuk memberikan pemahaman tentang istilah tertentu. Kemudian yang kedua adalah definisi paradigmatis. Adalah kalimat yang berisi nilai-nilai yang dipandang seorang dan bertujuan untuk memengaruhi pembacanya. Kemudian jenis-jenis definisi yang ketiga yaitu definisi luas. Definisi luas adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek secara umum dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Kemudian yang ke-11 adalah
Teknik pembuatan definisi. Teknik yang pertama adalah tentukan kata atau istilah yang akan didefinisikan. Kemudian yang kedua adalah tentukan unsur pokok atau isi yang ingin disampaikan dalam definisi. Kemudian yang ketiga, sampaikan unsur-unsur pokok tersebut dalam bahasa yang ringkas, padat, dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian yang ke-12 adalah aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Yang pertama adalah definisi harus dapat dibolak-balikkan. Oleh definendum. Aturan ini mengandaikan bahwa luas definiens dan definendum harus sama besar. Dan aturan yang kedua adalah definendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Aturan yang ketiga adalah definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Aturan ini pun menegaskan bahwa setiap definisi yang baik harus selalu berusaha agar istilah atau term yang didefinisikan betul-betul dipahami secara jelas. Kemudian aturan yang keempat yaitu definiens harus bersifat paralel dengan definendum. Maksudnya ialah bahwa definiens harus mengandung perumusan yang tepat tentang definendum. Kemudian yang kelima yaitu definiens tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dirumuskan secara afirmatif. Penetapan aturan ini berdasarkan bahwa suatu definisi disebut definisi yang benar bila definiennya mampu mengungkapkan apa sebenarnya makna dari definendumnya. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih.